Dan siapa Wahabi itu? Calon-calon embrio-embrio teroris dan ISIS pada saatnya nanti, kalau sudah mereka benar-benar bisa menguasai NKRI ini dengan sebutan negara khilafah, maka mereka akan menghancurkan Nahdlatul Ulama, dan Indonesia ini yang tidak sepakat dengan dia akan dimatikan. Maka HTI tidak ada tempat hidup di Indonesia ini, hadirin. Salamah fi amani syekhana Allahu Rabbirhamhu Rabbi ruhina ya Rabb. Mula Jamiah Nahdlatul Ulama, terutama anak-anak kula Banser anggota sholawat santri-santri ini, jangan pernah terkecoh dengan Wahabi dan Syiah di akhir zaman ini. Cocok? Wahabi itu siapa Pak Kiai? Anti tahlil, anti sholawat, anti berkatan, anti selamatan. Lek diundang tonggo atau gelem teko, nek tonggo mati ora gelem layat, nek tonggo selamatan pitung dinunan jarene bid'ah. Ini Wahabi. Dan siapa Wahabi itu? Calon-calon embrio-embrio teroris dan ISIS pada saatnya nanti, kalau sudah mereka benar-benar bisa menguasai NKRI ini dengan sebutan negara khilafah, maka mereka akan menghancurkan Nahdlatul Ulama, dan Indonesia ini yang tidak sepakat dengan dia akan dimatikan. Maka HTI tidak ada tempat hidup di Indonesia ini, hadirin. Kowe keploki paham apa ora? Saiki ki akeh wong keplok tapi ora paham ya akeh. Wingi demo presiden dilantik ditakoki ngopo demo? Embuh, lah kok budal entuk 30.000 bathukmu. NU nggak boleh seperti itu. Melangkah harus tahu, taklid harus tahu imamnya siapa, kudu jelas. Mula wong NU mondokne anak kudu nggone kiai NU. Jelas, Bu? Lah carane pripun Pak Yai? Lek malam jemuah mondokne anak, budal malam jemuah nginep neng pondok. Deloken kiyaine doyan wiritan apa ora? Kiyaine doyan tahlil apa ora? Kuwi kiai yasinan apa enggak? Malam jemuah neng pondok enek selawatan cah nom-nom iki apa enggak? Kiyaine kunut apa ora? Kiyaine gelem nekani undangan apa ora? Kiyaine mulutan rejepan apa ora? Kalau itu semua tidak dilakukan oleh kiai dan pesantren itu, mohon maaf, cabut anakmu suka kono. Kalau sampai kelamaan di situ, anakmu akan didoktrin menjadi teroris dan ISIS yang pada klimaknya akan menjadi musuh bangsa, agama dan negara, bahkan orang tuanya sendiri halal untuk dibunuh, kata mereka. Sing kula gumun akeh wong NU goblok, anake mondok ngene Wahabi. Hanya terkecoh dengan bangunan yang mewah, bangunan yang megah, biayanya larang, pelajaran umumnya top, bahasa Inggris, bahasa Arab pasaran, bahasa ya Allah, namanya matematika, fisika, kimia. Saya bertanya, sadarlah Anda, ketika Anda mati, bahasa Inggris dan matematika tidak akan mampu dikirim ke dalam kubur, tolol. Wes cukup ya. Wis gak usah guys, mantep banget nih diamalnya wis apik. Pokoknya anaknya aja mondok ngono Wahabi, pondok-pondok seperti ini, kiainya yang masih mau selawat dan tahlil kebegi, ojo sampai awakmu terkecoh dengan pondok-pondok yang di situ kelihatan mewah, tapi di dalamnya hanya untuk mendoktrin anak-anakmu menjadi Wahabi yang pada puncaknya akan memusuhi NKR. Ngerti? Ngerti? Maka Rasulullah hadir di muka bumi ini sesuai dengan sabda beliau, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan pernyataan beliau yang sudah fenomenal dibaca oleh para kiai, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu nggih bil hanifiyati samhah. Aku diutus ning donya iki kon nggawa agama sing dicondongi lan sing murah, tidak mempersulit umat. Sing seneng tahlil, sing solawatan, sing dadi banser, sing ora dadi bagian negeri, yang dagang, yang tani, yang kiai, duduk dalam porsinya masing-masing. Islam tidak memberatkan sama umatnya. Karena Islam gak akan peraturan bid'ah, dididik musyrik, dididik kafir. Itu Islam goblok.
Wong Islam tapi ora tahu mondok, mek maca buku, buka Google, sing dirungokne ceramah Wahabi. Akhirnya otaknya menjadi radikal, tercuci seakan-akan NU ini salah. Maka hati-hatilah wahai kaum muda. HP-mu bisa menjadi sarana masuk surga, tapi juga bisa menjadi sarana masuk neraka bila mana kau salah menggunakan HP-mu itu. Oke? Akur? Dong? Lanjut? Jadi ngati-ngati tenan dino niki. Nggih? Nggih? Kalau Rasulullah dawuh innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diurus nang alam donya niku nyempurnakne akhlake manusa. Rasulullah nyaris tidak ngomong menyempurnakan zakat, puasa, haji. Hanya satu kata, nyempurnakan akhlak. Berarti menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia ini. Akhlak menduduki predikat paling utama. Di mana kamu kiai tidak bisa menghargai yang lain, mohon maaf, kamu kiai muda tidak bisa menghargai yang tua, maka kau tidak akan pernah berharga di hadapan santrimu kelak. Jadi kadang-kadang kiai-kiai muda ngambung tangannya sing tua itu sungkan. Seakan-akan aku ngambung tangannya kiai sing luwih tua, gengsi, derajatku turun. Justru kalau kamu nggak punya adab, itu malah derajatmu turun. Santri ngambung tangannya kiai ini koyok sungkan-sungkan loh. Ngambung tangannya loh, blek-blek dibalik. Kalau ini ngambung dalam rangka kehormatan, menghormati, tapi kalau diwalik itu namanya tabarukan. Beda le. Kemudian ngajung lama blek disedot. Kenapa? Ditabaruk. Yang pertama menghormat, yang kedua tabaruk sama para kiai yang ahli wirid, ahli ngaji, ahli mujahadah. Sudahlah, kalau akhlak ini pertama kali, maka beliau juga dawuh al adab faqal ilmi faman laisal adab kadzubab. Adab ini menempat di atas ilmu. Barang siapa tidak punya adab, maka kayak lalat, koyok laler. Wong ini randi tata krama koyok laler. Laler kayak randi adab, bar mencok tai sapi, mencok irunge kiai biasa. Karena laler randuwe, orang duwe akhlak. Jadi akhlak ini puncak keberhasilan. Di mana ada seorang kiai besar tapi tidak beradab dengan yang lain, dia tidak akan dihormati. Ada seorang pejabat tinggi tidak beradab, tidak akan dihargai. Ada orang kaya raya top ayu ganteng tapi nggak beradab, tidak akan dihargai. Kowe sugih tapi kalau tonggomu sombong, ora tau takok, itu kaya tidak akan pernah dihargai oleh tetangganya. Kenapa? Krono ora duwe. Maka adab nomor 1. Ma'asalamah fi amani شيخنا الله ربي ارحمه